Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Ibu juga baik ya, sama seperti kalian. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Allah. Amin. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan Andri dipimpin doanya seperti biasa. Baik, Bu. Baik, rekan-rekan, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Nah, selesai. Terima kasih Andri sudah memimpin doa ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah ya. Nah, seperti biasa, kita akan melaksanakan tadarus harian dulu ya, tadarus bersama. Di sini di jadwal yang Ibu pegang, kita akan membacakan surat An-Nas ya. Hanya satu surat saja. Kita mulai ya. Baik anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahil nas, syarril Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa itu pada ketawa-ketawa ya? Setiap baca tadarus pasti seperti itu ya. Nanti lain kali besok-besok jangan ada yang tertawa kalau sedang membacakan ayat suci Al-Quran ya. Lebih khusyuk lagi, harus lebih fokus lagi terhadap bacaan yang kita baca. Ya baik anak-anak ya, paham ya? Paham, Bu. Ya, baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Coba Aihena, ada Aihena? Hadir, Bu. Hadir ya. Andri, ada Andri? Halo, hadir, Bu. Cindi Pradita ada? Hadiroh, Bu. Melinda ada? Hadir, Bu. Naneng Sri Nur Aina ada? Hadir, Bu. Nur Laili ada? Hadiroh, Bu. Rini Syadiah ada? Ada, Bu. Santi Nur, oh mohon maaf kok jadi Santi Nur Aina ya? Santi Indriana ya ada? Indriani, Bu. Cinta Indriani? Ada ya? Siska ada Siska? Ada, Bu. Hadir, Bu. Ya, dan satu lagi Wahyu Fitrianingsi, ada ya? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya, hadir semuanya. Alhamdulillah sekali. Biasanya ada saja ya yang alfa begitu, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul semuanya. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu akan melaksanakan persepsi dulu ya mengenai materi pembelajaran yang sudah kita laksanakan di pembelajaran sebelumnya mengenai puisi ya. Karena hari ini kita akan menulis puisi, tapi materi puisinya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Coba Ibu ingin bertanya dulu, apakah ada yang masih ingat pengertian puisi itu apa? Puisi itu karya sastra, Bu. dari penulisnya, Bu. Oke, boleh satu-satu ya. Kata Melinda katanya puisi itu isi hati dari penulis. dari penulisnya. Kalau kata Andri tadi apa? Puisi itu adalah sebuah karya sastra, ya? Bu, yang berupa bait-bait yang ditulis oleh seorang dari hatinya. Oke, bagus ya. Iya boleh. Cindi, apa itu? Puisi itu sama curahan hati seseorang memakai kata-kata yang indah, Bu. Iya, bagus. Lebih diperlengkap lagi ya. Katanya puisi itu curahan hati seseorang yang menggunakan kata-kata yang indah ya. Boleh, luar biasa sekali Melinda, Cindi, dan Andri ya yang sudah menjelaskan apa itu pengertian puisi. Nah, selain puisi, kemarin kita sudah belajar mengenai unsur fisik dan unsur batin. Ada yang masih ingat unsur fisik puisi itu ada apa saja? Masih, Bu. Oh, apa Neneng coba?
Tipografi ya, Bu. Oh iya betul, tipografi atau perwajahan ya. Kemudian ada lagi? Kemudian diksi, Bu. Ya betul, ada diksi. Iya Santi. Apa lagi? Imaji. Ya ada imaji. Kemudian Ada majas, Bu. ada majas. Yang kelima Ada rima, Bu, rima. ya ada kata konkret. Dan yang Bu. keenam yang terakhir apa ya? Rima, Bu. Rima dan irama. Ada rima atau irama. Irama, Bu. Pintar, luar biasa. Satu lagi, ada yang masih ingat tidak dengan unsur batin puisi? Ada yang masih ingat? Atau lupa semua ini? Tema. Ya, Tema ya, yang Bu, pertama bisa tema, termasuk. betul Andre. Yang kedua apa ya? Feeling. Ada, Bu. Ya, Feeling. ada Bu. Ada nada. Rasa. Iya, ada rasa, ada nada. Ada Satu lagi. Nada. Amanat, Bu. Amanat. Iya, pintar. Ada amanat ya atau Amanat. intention. Nah, berarti kalau unsur fisik puisi itu ada 6, kalau unsur batin puisi itu ada 4 ya. Ingat semuanya ya. Mudah-mudahan tidak lupa lagi karena hari ini kita akan mempelajari itu. Ya, akan menghubungkan itu dengan menulis puisi. Nah, Ibu yakin kalian bisa nih hari ini mencoba menulis puisi ya. Apakah sebelumnya ada yang pernah menulis puisi? Ada yang sudah pernah belum? Pernah, Bu. Pernah, ya, Bu. mungkin Bu. dulu waktu Pernah, Bu. SMP Pernah, ya. Bu. Nah, kalau Tapi sekarang belum kita- indah. Oke, boleh. Tidak apa-apa ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari atau menulis puisi kembali. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan, Ibu akan memperlihatkan sebuah tayangan Salindia yang nantinya harus kalian amati bersama-sama ya. Nah, sebentar. Sudah terlihat belum anak-anak? Belum, Bu. Belum ya? Belum ada, Bu. Baiklah, kita tunggu sebentar ya. Dalam tayangan Salindia yang Ibu tampilkan, di sini ada materi puisi yang beberapa sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, dan beberapa ada materi yang baru ya. Nah, sudah ada sekarang? Belum, Bu. Belum muncul, belum. Bu. Masih proses, Bu. Sudah. Sudah ada, Bu. Oh iya, alhamdulillah sudah ada. Nah, di sini itu ada apa namanya? Materi menulis puisi yang pertama itu tentang, sebentar ya, belum bisa ditayangkan. Nah, sebentar ya, sedang proses. Oke, tidak bisa di slideshow ya? Seperti ini saja tidak apa-apa? Tidak Apa, Bu? apa-apa, Tidak Bu. apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Ya, baik. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang menulis puisi ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Kalau di sini difokuskan kepada tema, diksi, gaya bahasa, struktur, dan perwajahan. Untuk indikatornya, kalian nanti akan menulis puisi dengan memperhatikan unsur fisiknya dan menulis puisi dengan memperhatikan unsur batin puisi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini Ibu harapkan kalian akan mampu membuat puisi dengan menggunakan teknik akrostik ya. Coba sebelum dilanjutkan, ada yang tahu tidak teknik akrostik itu teknik yang seperti apa? Tidak tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Nah, nanti kita akan Baru pelajari ya. mendengar, Bu. Ya, tidak apa-apa. Karena ini mungkin teknik yang baru ya, karena mungkin dulu waktu di SMP kalian belum menggunakan teknik ini. Nah, makanya kita akan membuat puisi menggunakan teknik akrostik. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian puisi seperti yang tadi disampaikan ya oleh Melinda, oleh Andri, bahwa betul sekali ya, tadi juga oleh Cindy juga, bahwa pengertian puisi itu betul adalah ungkapan hati seseorang misalnya yang menggunakan kata-kata yang indah begitu. Kemudian di sini ada menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan. Nah, kan ya,
tadi sangat berhubungan kalau ternyata menulis puisi itu memang mengungkapkan perasaan. Misalnya perasaan kalian sedang bahagia, berarti puisi yang dibuat akan seperti apa? Bahagia, Bu. Bahagia Ya, juga. bahagia ya, Bu. akan menjadi puisi yang menyenangkan begitu. Tapi kalau perasaan kalian sedang bersedih, kira-kira puisi yang tercipta itu puisi yang seperti apa? Di Sedih juga. Iya, Sedih, sedih ya. galau, Bu. Iya, galau, Galau, soalnya Bu. galau, betul. Gamon, Misalnya, Bu. iya, ya bagus ya. Jadi puisi itu bisa mengungkapkan perasaan kalian masing-masing ketika sedang bahagia seperti apa, ketika sedang bersedih seperti apa, dan lain sebagainya. Atau misal kalian, misalnya Andri melihat Nurlaili itu sedang bersedih. Nah, tapi Andri tidak merasakan kesedihan itu. Itu bisa dijadikan sebuah puisi ketika melihat, oh Nurlaili sedang bersedih nih, berarti saya akan membuat puisi dengan tema kesedihan, tapi bukan perasaan saya, perasaan orang lain. Itu pun tidak jadi masalah, begitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada unsur-unsur puisi, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Tidak akan Ibu jelaskan lebih banyak lagi, karena kan di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari ya mengenai unsur fisik puisi, seperti yang tadi disebutkan oleh Naneng dan oleh Ayu ya tadi ya, kalau tidak salah. Oleh Naneng, kemudian ada unsur fisiknya juga, itu sama seperti yang tadi disebutkan ya oleh semuanya. Lalu setelah unsur fisik dan unsur batin, di sini ada materi mengenai langkah-langkah membuat puisi ya. Coba sebelum Ibu jelaskan atau tayangan salindianya kalian lihat, kira-kira langkah membuat puisi, apakah kalian tahu mungkin? Sudah ada yang tahu bagaimana langkahnya? Cari ide dulu, Bu. Iya, pinter ya. Mencari ide puisi, kira-kira idenya itu seperti apa begitu ya, bisa dikaitkan dengan perasaan kalian begitu ya. Oh iya nih, tayangan salindianya sudah bisa ditampilkan ya. Sebentar, kita lanjutkan. Tadi pengertian puisi sudah, kemudian menulis puisi, mengungkapkan perasaan juga sudah, lalu ada unsur puisi juga sudah ya tadi, seperti yang Ibu sebutkan. Dan yang sudah kalian sebutkan juga, lalu ada unsur batin juga sudah ya, tadi yang ada 4 itu, ada tema, nada, rasa, dan amanat. Nah ini ya, langkah-langkah menulis puisi. Tadi kata Cindy itu harus menentukan ide terlebih dahulu ya. Nah ide seperti Iya, apakah Bu. yang harus ditentukan? Nah ide itu bisa berhubungan dengan tema ya. Misalnya temanya, oh saya akan membuat puisi bertema kebahagiaan. Nah, jadi itu idenya berarti, oh berarti saya harus membuat ini nih. Misalnya saya sedang bahagia, apa yang harus saya lakukan begitu ya. Temanya kira-kira apa yang saya tentukan begitu ya. Bisa dilihat dari perasaan kalian atau misalnya menggunakan keadaan di sekitar kalian begitu ya, dari hasil yang kalian amati di lingkungan sendiri. Lalu yang kedua, ada menentukan kata kunci. Nah, dari kata kunci ini, misal di sini kan ada kata banjir. Dari kata banjir ini dapat dikembangkan menjadi menerjang, menghanyutkan, hancur, musnah, keluarga, hilang, dan lain sebagainya. Coba, di sini Ibu punya kata kunci mengenai laut, kira-kira kalau dikembangkan akan menjadi kata apa dari kata laut? Debur ombak samudra. Iya, boleh. Debur ombak, Camar, boleh. Bu. Samudra, apalagi? Burung camar. Burung camar, boleh. Apalagi? air hijau, Bu. Pasir. Air Air hijau, biru. oke. Air biru. Air hijau ya. Kalau hijau itu sepertinya ada di mana ya air hijau ya? Air biru, Bu, bukan air hijau. Oh iya, Sungai. air biru, betul. Itu lebih tepat ya. Air yang biru misalnya. Atau ada ombak, ada pasir pantai, dan lain sebagainya ya. Angin yang semilir, Bu. Angin Buih-buih. semilir, boleh. Buih ombak, boleh. Wah, dari satu kata saja itu bisa dikembangkan menjadi berbagai macam kata ya, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya di sini ada penggunaan gaya bahasa atau majas ya. Biasanya puisi itu, misal kata-katanya
bagaikan, atau ibarat, dan lain sebagainya. Nanti boleh kalian kembangkan ya, boleh menggunakan gaya bahasa apa saja. Lalu yang keempat, di sini ada mengembangkan puisi seindah mungkin. Nah, setelah kalian menentukan tema, menentukan kata kunci, memilih gaya bahasa apa yang dikira tepat, lalu mengembangkan puisi seindah mungkin ya. Karena kan puisi itu apa ya? Bukan menggunakan bahasa yang biasa ya, jadi menggunakan perumpamaan misalnya, boleh seperti itu. Ya bisa kalian kembangkan dalam langkah mengembangkan puisi seindah mungkin. Lalu selanjutnya itu ada, nah sebentar ya, sebelum kita lanjutkan ke sini, coba Ibu ingin apa namanya, kalian coba, ini kan bunga matahari ya, pernah melihat bunga matahari? Pernah, Bu. Nah ya, ada yang pernah, ada yang belum. Nah ini bunga matahari. Lalu selanjutnya di sini Ibu punya gambar. Nah di sini ada gambar curug. Itu namanya curug bidadari ya. Indah ya, indah sekali ya. Air terjun, Bu. Air terjun ya, Bu? Ya, air terjun, ya betul. Air Kalau terjun curug ya. apapun curug. Nah kalau di sini ada namanya curug bidadari. Tapi ini ya betul air terjun, bentuknya air terjun, tapi namanya curug bidadari, begitu ya. Lalu di sini juga ada gambar apa nih, apalagi? Nah, Gunung Pangrango ya. Gunung Pangrango ini ada gambarnya. Lalu selain Gunung Pangrango juga, nah di sini ada Pantai Parangtritis ya. Ada di mana? Ada yang tahu tidak Pantai Parangtritis ada di mana? Jogja. Di Jogja, Bu. Jogja, Bu. Ada di Jogja ya. Lalu selain gambar ini juga ada gambar, nah Gunung Semeru. Kalau tadi Gunung Gede Pangrango, kalau ini Gunung Semeru. Lalu ada gambar apa lagi nih? Nah, ada hutan pinus ya, ada hutan pinus. Berbagai macam gambar di sini Ibu tampilkan. Nah, sebelum dilanjutkan, Ibu ingin kalian berkelompok dulu ya, karena nanti kalian akan membuat puisinya itu secara berkelompok terlebih dahulu, lalu membuat puisi secara individu. Nah, untuk kelompoknya ini sudah Ibu tentukan agar tidak ada yang cemburu ya, tidak terjadi kecemburuan sosial, agar tidak, Bu saya ingin dengan Andri, misalnya kata Nurlaili, atau misal kata Cindi, Bu saya pengen dengan Melinda, karena Melinda selalu juara 1, misalnya seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu ya, kalau membuat kelompok itu boleh dengan siapa saja. Nah, di sini kelompoknya sudah Ibu tentukan. Andri dengan Sinta dan Ayu ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Kemudian dengan Rini dan Nurlaili ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Dan di sini ada Melinda dengan Santi dan Naneng. Ya, baik, Bu. Ya, dan satu kelompok lagi Siska dengan Aihena. Nah, karena apa namanya kelompok kita ini atau kelas kita ini ganjil ya, jadi tidak bisa sama bertiga ya, tiga-tiga. Jadi harus ada yang berdua. Siska dan Aihena tidak apa-apa ya berdua ya. Baik, Tidak apa-apa, Bu. Ya, boleh. Silahkan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, lalu silahkan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Di sini Ibu punya gulungan kertas. Gulungan kertas ini berisi gambar-gambar yang Ibu barusan tayangkan di Salindia. Nanti kalian kira-kira mendapatkan gambar yang mana ya, oke? Baik. Nah, sudah ya, Andri, kelompoknya Andri, Sinta dan Ayu mendapatkan gambar bunga matahari ya. Ya. Lalu kelompoknya Cindi, Rini dan Nurlaili mendapatkan gambar curug bidadari ya, tadi ya yang air terjun. Ya, Bu. Ya, Bu. Lalu Melinda, Santi dan Naneng mendapatkan gambar hutan pinus, betul? Ya. Ya, Bu. Dan Ya, satu Bu. lagi Siska dan Aihena mendapatkan gambar Gunung Semeru ya. Iya, Bu. Siap. Ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian contoh terlebih dahulu mengenai puisi akrostik tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Misal di sini Ibu, oh iya Gunung Semeru sepertinya sudah Ibu buat puisi, jadi Siska dan Aihena sepertinya Gunung Pangrango saja ya, tidak apa-apa? Ya, Bu, tapi tidak apa-apa. Ya, baik. Nah, di sini Ibu punya contoh puisi berjudul Gunung Semeru. Nah, ini ya, yang dimaksud dengan puisi akrostik itu adalah dari setiap kata
pada gambar yang kalian temukan itu dijadikan puisi. Jadi satu kata, misalnya kata G dijadikan satu baris puisi, kata U dijadikan satu baris puisi, sampai kata selanjutnya sampai kata terakhir dan menjadi satu kesatuan puisi yang padu. Begitu, paham tidak? Paham, Bu. Itu berarti dari huruf ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, Dari dari huruf ya, Dari huruf misalnya ada pertama huruf ya? G. Dari Iya, huruf. betul. Ya, nah kan dari Gunung Semeru ini ada berapa huruf ya? Ada 12 huruf, nah berarti ada 12 baris puisi yang nanti akan kalian buat. Begitu, paham? Ibu, untuk Ya. isi puisinya, apakah kalau yang Gunung Semeru berarti menjelaskan mengenai Gunung Semeru atau bebas Iya, betul. temanya? Jadi harus sesuai dengan temanya ya, Aihena ya. Jadi misal tentang Gunung Semeru, nah kira-kira apa yang menggambarkan mengenai Gunung Semeru? Atau misal nanti mengenai Curug Bidadari, apa yang menggambarkan Curug Bidadari, begitu. Kemudian bisa juga dihubungkan dengan kejadian yang sedang kalian alami juga tidak apa-apa, begitu. Nah, seperti di sini ya, kalian tahu Gunung Semeru itu indah kan? Bu. Iya, Bu. Nah, tahu ya di sini ada sebuah puisi yang Ibu buat. Mudah-mudahan ini menggambarkan mengenai Gunung Semeru. Gagah perkasa tubuhmu. Nah, maksudnya tubuh di sini berarti Gunung Semeru itu. Kemudian upaya apa yang harus kulakukan untuk menjagamu? Namamu begitu mendunia untuk membuat kaki-kaki itu mendakimu. Namun, mengapa mereka mengotorimu? Gunung Semeru, Gunung Semeru. Sampah berserakan, entah siapa yang harus menanggungnya. Mestinya kupenuhi janjiku, entah bagaimana caranya. Ramahnya engkau membuat mereka lupa untuk melindungimu. Begitu ya? Baik, Bu. Iya, nah ini menggambarkan Gunung Semeru ya, para pendaki gunung biasanya mendaki tapi mereka lupa selalu meninggalkan sampah berserakan dan lain sebagainya. Padahal kan harusnya kita menjaganya. Begitu ya, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, bagus. Sebelum kita lanjutkan, mau ada nanya, yang boleh? mau bertanya lagi? Boleh, silahkan. Ya, Boleh, silahkan. saya Bu. Boleh. Tadi kan kelompok saya dengan Andri dan siapa ya tadi Bu? Saya lupa. Oh, dengan Ayu, Sinta. Oh iya, dengan Ayu ya. Itu tentang apa ya Bu? Bunga matahari bukan Bu? Iya, Bunga betul. matahari, Sinta. Iya, betul, Sinta. Bunga matahari ya. Nah, nanti kalau untuk isi puisinya boleh nggak Bu, misalkan tentang bunganya ada, tentang mataharinya juga ada, jadi tidak boleh. hanya berfokus pada bunganya saja seperti itu. Jadi mungkin ada 2 tema mengenai bunga yang dijelaskan, terus lagi ada mengenai matahari, misalkan memberikan kecerahan di siang hari, misalkan seperti itu. Jadi tidak hanya berfokus pada tema bunga saja, boleh nggak seperti itu Bu? Oh begitu. Kalau untuk tema, Ibu sarankan untuk hanya satu tema saja ya. Tapi kalau untuk dihubungkan dengan mataharinya boleh saja, tapi bisa juga dihubungkan. Misalnya mataharinya menyinari bunganya tersebut begitu ya. Jadi agar tidak ada 2 tema begitu, agar tidak terlalu multitafsir sekali begitu, Sinta. Bagaimana? Oh iya, jadi hanya satu tema, mungkin hanya tambahan saja ya, misalkan ada kata-kata dari matahari seperti itu. Ya, begitu, boleh. Jadi tidak hanya berfokus pada bunganya saja. Iya, begitu, Baik, boleh. Terima kasih. Ya, baik, Sinta. Lalu ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Bu Ai. Ya, boleh, silahkan. Untuk tema di sini harus sama persis dengan gambar ya Bu ya? Seperti Iya, itu, bukan, betul. Oh, tidak boleh melenceng ke yang lain ya Bu ya? Iya, betul. Karena kan nanti kalau melenceng, misal nih dari kata Gunung Semeru, kemudian kan ini harus mengenai gunungnya. Nah, jangan ada misalnya tentang percintaan. Nah, nanti jadi ada 2 tema begitu, Rini. Terima kasih Bu. Ya, baik. Paham ya? Paham. Ya, nah ada lagi mungkin yang ingin bertanya sebelum kalian mengerjakannya secara berkelompok? Sudah Tidak paham, ada? Bu. Sudah Bu. Sudah Ya, paham, Bu. Nah, selanjutnya, sudah selesai salindianya ya. Nah, untuk selanjutnya, sebentar. Bagaimana cara kalian mengerjakan puisinya? Itu adalah dengan
kalian kan di situ ada kata bunga matahari ya. Kalian hitung dulu jumlah katanya, jumlah hurufnya, mohon maaf. Lalu kalian bagi menjadi 3. Nah, dari kata-kata tersebut silakan kalian buat dulu per baris puisi, baris demi baris, lalu digabungkan dengan pekerjaan teman kelompoknya. Begitu ya? Siap mengerjakan? Siap, Bu. Siap, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu sebisanya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan nanti tanyakan. Lalu Ibu berikan waktu sekitar 10 menit cukup? Apa terlalu sedikit? Kurang banyak, Bu. 15 menit Oh, mungkin. terlalu banyak. Oke, siap. Baiklah, kalau begitu silahkan dikerjakan secara berkelompok ya. Silahkan. Bagaimana kelompoknya Andri? Ada kesulitan tidak? Lancar, Bu. Bagus. Kelompoknya Melinda, bagaimana? Ada kesulitan? Lancar, Bu. Sedang Lancar. proses. Baiklah, kalau begitu. Nah, kelompoknya yang duet, ini duet Siska dan Aihena, bagaimana? Ada kesulitan? Lumayan, Bu. Lancar. Tapi sedang berusaha mencari inspirasi lagi. Iya. Iya, baik ya. Inspirasi bisa didapatkan di mana saja ya. Jadi silahkanlah kalian Boleh di luar kelas, Bu. berkreasi. Boleh keluar kelas. Keluar Boleh kelas keluar boleh, kelas. silahkan. Tapi jangan jauh-jauh ya, Aihena jangan ke kantin nih. Biasanya keluar kelas, ke kantin ya. Tidak Ya, boleh Bu. ya. Iya itu, Bu. Enggak, Bu, Suka saya gitu, gandeng, Bu. Bu. Iya, Kan biar dapat itu idenya, Bu. iya. Idenya dari makanan, jangan-jangan ya. Ya baik ya. Silahkan, boleh keluar kelas asal jangan jauh-jauh ya. Karena waktunya juga terbatas ya. Silahkan. Bu, izin ke belakang, Bu. Boleh. Andri silahkan. Jangan lama-lama ya. Siap. Aman ya, aman. Nah, baik, sudah selesai waktunya? Ya, sudah selesai ya? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Coba, boleh Sudah, Bu. dikumpulkan ya. Ya, Bu. Boleh dikumpulkan di LKPD yang sudah Ibu berikan kepada kalian tadi ya. Nah, sekarang Ibu ingin melihat dulu nih puisi siapa ini ya. Oh, puisinya kelompok Andri sudah, kelompok Cindi sudah, Melinda sudah, Siska dan Aihena juga sudah. Wah, ini nih, ini luar biasa. Semuanya juga luar biasa, tapi di sini Ibu mau memilih satu dulu saja ya. Untuk perwakilan kelompoknya, coba bacakan puisinya secara berantai. Jadi kalian bagi baris-baris tersebut menjadi 3 ya, dibagi 3, lalu kalian bacakan. Coba puisi yang berjudul Curug Bidadari, puisinya siapa? Coba ya. Saya, Bu. Kelompok saya, Bu. Iya, Kami, Bu. betul. Kelompok Cindi ya. Cindi, Iya, Bu. Rini, dan Nurlaili. Boleh kalian bacakan puisinya? Boleh, Bu. Ayo, Boleh, Cin. Bu. Ya, boleh silahkan. Yang lain tidak berisik ya. Tidak boleh ada yang mengobrol. Tidak boleh ada yang berbicara. Perhatikan ketika teman kalian sedang membacakan puisinya. Silahkan. Boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang mendapatkan gambar Curug Bidadari di sini akan membacakan puisi secara bergantian. Untuk judul puisinya adalah Curug Bidadari. Cantik sekali dirimu, untuk kuabadikan bahagiaku. Rasanya aku enggan beranjak pergi. Kuulur waktu agar tetap di sini. Bagaikan semilir angin sejuk. Inikah duniaku yang bebas? Dapatkah aku selalu seperti ini? Aku ingin selalu ada di sini. Duduk merenung di kursi batu ini. Anganku terbang, ragaku tenang. Inikah surgamu, Tuhan? Demikian dari kelompok Ya, kami. wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Cindi.
Luar biasa sekali ya, Cindy, Rini, dan Nurlaili membacakan puisinya. Puisinya pun bagus, kemudian pembacaan puisinya pun bagus, luar biasa sekali ya. Nanti yang lainnya pun harus berani membacakan puisinya sendiri ya, begitu ya. Nah, kalau begitu, oh iya, puisi kalian juga sudah ada temanya ya, itu ya. Temanya berarti mengenai apa tuh, Cindy? Temanya tentang keindahan alam, Bu, yaitu Iya. Curug Bidadari. Iya, betul. Keindahan alam ya, mengenai Curug Bidadari ya. Nah, sekarang oke, untuk tugas kelompoknya sudah selesai. Sekarang Ibu minta kalian mengerjakan tugas individu ya, anak-anak ya. Sama, silakan Bu. kalian juga membuat puisi dengan teknik akrostik, hanya saja objeknya bukan gambar lagi. Kalau tadi kan ada Gunung Semeru, Curug Bidadari, bunga matahari, dan lain sebagainya. Kalau sekarang objeknya adalah nama kalian sendiri. Begitu ya. Misal yang bernama Aihena Nur Fatwa, berarti jadikanlah puisi akrostik. Atau misal ada yang bernama Rini Sya'diyah, nah berarti dari huruf-hurufnya bisa dijadikan berbaris puisi menjadi satu buah puisi yang padu. Begitu ya, anak-anak? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Sebelum kalian membuat, kira-kira ada yang mau bertanya dulu tidak? Mengenai puisi akrostik yang harus dibuat secara individu. Bu, kan nama saya panjang ya, Bu ya? Berarti Ya. semuanya. Apa boleh disingkat, Bu? Iya, baik. Ya, nama Cindy ada 3 kata ya, Cindy, Pradita, Diputri. Kalau disingkat silahkan, hanya saja jangan, Bu, karena namanya ada 3 kata, jadi saya 1 kata ya. Nah, itu yang tidak boleh ya. Kalau 2 kata boleh, tapi kalau 1 kata tidak boleh. Misal Cindy Pradita saja tidak apa-apa. Ya, silahkan. Kalau untuk Melinda, tidak boleh disingkat ya, Mel ya. Kamu kan namanya hanya 1 kata, masa jadi M saja? Tidak boleh. Ya, baik, silahkan. Ibu beri waktu sekitar 10 menit lagi untuk membuat puisinya ya. Silahkan manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk membuat puisi akrostik yang bertema nama kalian sendiri. Silahkan. Bagaimana, Sinta? Ada kesulitan membuat puisi akrostiknya? Bagaimana, Sinta? Wah, sepertinya sedang khusyuk ya. Tidak apa-apa, Sinta. Lanjutkan. Sedang proses, Bu. Ya. Nurlaili, bagaimana Nurlaili? Sedang proses, Bu. Baik. Lalu siapa nih yang sudah panjang sekali ini puisinya nih? Oh, punyanya Ayu. Ayu sudah, Ayu? Lagi mikir, Bu. Panjang banget nama saya, Bu. Iya, baik. Nah, kalau Ayu kan 2 kata ya, tidak boleh disingkat ya, Ayu ya? Oh iya, Bu. Ya. Nama panggilan aja nggak boleh, Bu? Apa tuh? Nama panggilannya apa, Ayu? Ayu aja gitu, Bu. Jangan Wahyu Fitrianingsih, boleh nggak, Bu? Aduh, jangan. Ya, Wahyu saja. Sudah bagus itu Wahyu ya. Tidak apa-apa ya. Ya udah, iya, Wahyu, Bu. Jangan Wahyu, nanti miskonsepsi kalau Wahyu, Bu. Oh gitu. Iya, Bu. Jadinya Pak Wahyu ya, bukan? Iya. Saya nanti dipanggil Bapak, Bu. Iya. Aduh, Ayu ada-ada saja ya. Oke, baiklah. Waktunya sudah habis ya? Bentar lagi, Bu. Sedikit lagi. Ya, baik-baik Nur. Baik. Jangan lama-lama ya mikirnya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Bu. good. Nah, sebelum LKPD-nya dikumpulkan, coba siapa yang berani membacakan puisinya? Saya, Bu, saya. Oh, siapa nih? Oh, Aihena ya. Silakan Aihena, boleh dibacakan puisinya ya. Apa yang jelek ya, Bu? Ya, tidak apa-apa. Anak-anak yang lain dengarkan ya, tidak boleh ada yang berbicara, tidak boleh ada yang mengobrol, tidak boleh berisik. Silakan Aihena dibacakan puisinya. Aihena Nur Fatwa. Alangkah indah namanya,
ialah seorang gadis jelita. Harus mulai dari mana mengungkapkannya? Entahlah, aku tak kuasa mengeja kata. Namun, ku coba memperkenalkannya. Aihena Nurfatwa namanya. Terima kasih, Bu. Luar biasa. Wah, luar biasa sekali ya. Tuh, dari nama saja, dari nama kalian saja itu bisa dijadikan sebuah puisi dan namanya itu adalah puisi akrostik. Begitu ya. Luar biasa sekali. Coba sebelum dilanjutkan, ada yang mau bertanya dulu mungkin, ada yang mengalami kesulitan mengenai pembelajaran, mengenai tekniknya begitu? Atau sudah paham? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Boleh, paham, Bu. Sinta, coba tolong dikumpulkan ya, tolong dikolektifkan hasil pekerjaannya, nanti kumpulkan di meja Ibu ya. Siap, Bu. Ya. Nah, selanjutnya, luar biasa sekali pembelajaran hari ini ya. Sudah selesai sebetulnya. Kalian sudah membuat puisi akrostik secara berkelompok sudah, secara individu pun sudah, begitu ya. Nah, untuk merefleksi diri, untuk agar kalian tidak lupa terhadap materi ini, coba ada yang mau bertanya dulu tidak sebelum Ibu tanya nih? Biasanya kalau ditanya ini tidak mau nih. Ada tidak? Mau bertanya, Bu. Iya, boleh. Silakan, Andri. Cara mudah untuk mengembangkan imajinasi bagaimana, Bu? Saya tadi sulit untuk berimajinasinya. Dari Ya, kata baik. Andri, Bu. Oh, iya. Ya, dari kata Andri ya. Satu kata Andri ya namanya ya. Nah, Satu untuk kata, Bu. mengembangkan, ya baik. Untuk mengembangkan imajinasi, Andri bisa memikirkan hal-hal yang yang bisa menginspirasi Andri ya. Misalnya dari kata Andri, dari huruf A-nya itu bisa menjadi apa tuh? Dari huruf A bisa menjadi kalimat apa atau bisa menjadi puisi yang seperti apa? Misalnya A, andai namaku adalah Andri Muhammad Wijaya. Misalnya seperti itu juga bisa. Kan namanya Andri saja, tapi ingin panjang. Iya. Nah, bisa seperti itu. Bisa dikembangkan misalnya Andri mempunyai inspirasi nih. Oh, inspirasi saya mengenai ingin memiliki nama yang panjang. Nah, seperti itu. Ya. Jadi harus ada inspirasi. Nyindir, Bu tuh. Ya, baik. Baik, Andri. Sebetulnya nama Andri saja juga itu sudah bagus ya. Hanya saja mungkin karena Andri itu ingin panjang gitu, jadi tidak apa-apa. Lalu, nah untuk refleksinya tadi kita sudah mempelajari ya mengenai puisi, pembuatan puisi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dari pembelajaran hari ini bisa dikembangkan menjadi pembelajaran yang lebih bagus lagi ya. Misalnya karena kalian ini baru membuat puisi satu, nah mungkin nanti ketika di rumah ada inspirasi mau buat puisi akrostik lagi misalnya dari kata kursi yang ada di rumah. Nah, boleh ya kalian buatlah puisi sebagus mungkin, semenarik mungkin, begitu ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan keberkahan untuk kita semua ya. Nah, sebelum diakhiri, Ibu ingin mengingatkan bahwa pembelajaran menulis puisi atau materi puisi sudah selesai kita laksanakan hari ini. Jadi untuk kedepannya, untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari hal yang baru lagi. Nah, sebelum ditutup, Andri, Ibu ingin kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa ya, agar lebih berkah lagi. Jadi silakan Andri dipimpin lagi doa penutupnya. Baik, teman-teman, karena sudah selesai kita belajar tentang menulis puisi, supaya kita mendapatkan keberkahan, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini selesai. Mungkin akan Ibu tutup saja ya. Selamat belajar dengan mata pelajaran yang lainnya dan harus lebih semangat lagi ya. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Kalau begitu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.